Jepang menjadi salah satu kiblat teknologi dunia. Banyak inovasi-inovasi yang lahir dari negara tersebut. Inovasi tersebut muncul dari para pemikir yang tentunya mereka telah melewati fase perkuliahan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Jepang, salah satunya di ranah universitas, memiliki kualitas yang baik, sehingga melahirkan para pemikir yang mampu menciptakan inovasi teknologi yang sangat canggih. Buat teman-teman yang pengen kuliah di sana namun terkendala oleh biaya, kalian ada di video yang tepat, karena saya akan memberikan 3 rekomendasi beasiswa S1 di Jepang yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, beasiswa S1 di Jepang yang bisa kalian pertimbangkan adalah Mitsui Bushan Scholarship. Ini merupakan beasiswa yang ada di Jepang. Apa saja persyaratan kalau kita pengen daftar beasiswa ini? Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia maksimal 20 tahun saat pendaftaran dan belum menikah. Penerima beasiswa ini tidak dapat menikah selama periode studi berlangsung. Yang ketiga, lulus SMA dari jurusan IPA dengan skor minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris selama 2 semester berturut-turut pada tahun kedua dan ketiga sekolah. Yang keempat, lulus SMA dari jurusan IPS dengan skor minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, ekonomi, geografi, dan bahasa Inggris selama 2 semester berturut-turut pada tahun kedua dan tahun ketiga. Pelajar dari sekolah SMK atau SMA dengan jurusan bahasa tidak dapat daftar beasiswa ini. Yang kelima, pendaftar beasiswa wajib mengikuti kelas bahasa dan harus mengikuti pendidikan di universitas dalam bahasa Jepang. Yang keenam, pendaftar beasiswa harus sehat secara fisik dan mental, serta tidak menderita penyakit menular. Kemudian, apa saja benefit atau keuntungan yang bisa kita dapetin kalau kita diterima di beasiswa ini? Yang pertama, biaya hidup bulanan sebesar 145.000 yen yang diberikan selama periode studi. Yang kedua, biaya perjalanan pulang pergi Indonesia-Jepang. Yang ketiga, tunjangan kedatangan sebesar 50.000 yen diberikan kepada penerima beasiswa saat tiba di Jepang. Benefit yang keempat, biaya kuliah yang diperlukan termasuk biaya ujian masuk dan biaya studi di Japanese Language Center. Yang kelima, subsidi akomodasi sebesar 5.000 yen per bulan untuk 1,5 tahun pertama periode studi di Japanese Language Center. Yang keenam, subsidi akomodasi sebesar 25.000 yen per bulan dan tunjangan deposit akomodasi selama periode studi di universitas. Yang ketujuh, biaya buku yang diperlukan untuk studi di Japanese Language Center dan universitas di Jepang. Yang kedelapan, biaya asuransi jiwa, penerbangan, dan kecelakaan selama periode studi. Beasiswa S1 di Jepang yang bisa kalian pertimbangkan selanjutnya adalah MEXT Scholarship. Ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Ada 3 jenis sekolah tinggi yang menerima beasiswa ini. Yang pertama, beasiswa S1 Gakubu. Yang kedua, beasiswa S1 College of Technology. Dan yang ketiga, beasiswa Specialized Training College. Kemudian, apa saja persyaratan kalau kita pengen daftar beasiswa ini? Yang pertama, lembar printout email konfirmasi pengisian formulir pendaftaran. Yang kedua, formulir pendaftaran yang dapat diunduh berdasarkan sekolah tinggi yang dipilih. Yang ketiga, fast foto terbaru maksimal 6 bulan sebelum pendaftaran. Yang keempat, transkrip nilai dari kelas 10 hingga kelas 12. Yang kelima, ijazah. Yang keenam, surat rekomendasi dari guru ataupun kepala sekolah. Yang ketujuh, sertifikat kemampuan bahasa asing. Di antaranya JLPT atau IELTS atau TOEFL atau TOEIC. Yang kedelapan, fotokopi lembar hasil dari nilai tes bahasa asing tersebut. Yang kesembilan, sertifikat penghargaan kompetisi dan pengalaman yang berkaitan dengan Jepang. Lalu, apa saja keuntungan atau benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita keterima di beasiswa ini? Yang pertama, biaya kuliah dan program persiapan.
Yang kedua, tunjangan hidup sebesar 143.000 per bulan bagi program beasiswa penelitian dan beasiswa pelatihan guru. Sedangkan program lain mendapatkan tunjangan hidup sebesar 117.000 yen per bulan. Yang ketiga, tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Jepang. Yang keempat, bebas biaya pembuatan visa pelajar. Dan yang kelima, bebas ikatan dinas. Oke, untuk info yang lebih lanjut, silahkan kalian kunjungi website yang sudah saya simpan linknya di deskripsi. Beasiswa S1 di Jepang yang bisa kalian pertimbangkan selanjutnya adalah Kyoto University of Advanced Science. Ini adalah beasiswa pada jenjang S1 yang diberikan kepada pelajar internasional. Terdapat beberapa jenis pilihan yang hanya diberikan ketika kalian sudah diterima sebagai penerima beasiswa ini. Dengan kata lain, kalian harus diterima terlebih dahulu sebelum kemudian mendapat beasiswa yang sesuai dengan keinginan atau kondisi kalian. Kemudian, apa saja persyaratan kalau kita pengen daftar beasiswa ini? Yang pertama, fast foto terbaru yang diambil tidak lebih dari 3 bulan sebelum pendaftaran. Yang kedua, paspor. Yang ketiga, application essay sepanjang 300 hingga 350 kata dengan topik mengapa kalian ingin kuliah di Kyoto University of Applied Science dalam bahasa Inggris. Yang keempat, transkrip akademik selama 2 tahun terakhir, kelas 12 dan 11. Yang kelima, surat keterangan kelulusan yang menerangkan kapan kalian akan lulus. SMA, SMK, MA dalam bahasa Inggris. Yang keenam, sertifikat bukti kelulusan. Salah satu tes berikut, diantaranya ada SAT, GCE A-Level, Baccalaureate, EGU, dan SBMPTN. Yang ketujuh, sertifikat kecakapan bahasa Inggris. Diantaranya ada TOEFL IBT, atau IELTS, atau VTA, atau Duolingo. Dan yang kedelapan, surat rekomendasi. Kemudian, cakupan apa saja yang bisa kita dapetin kalau kita keterima di beasiswa ini? Untuk cakupannya, tergantung dari program yang kalian pilih dari beasiswa ini. Oke, untuk info yang lebih lanjut terkait dengan apa saja pilihan programnya, kemudian bagaimana cara pendaftarannya, dan info penting lainnya, langsung aja kunjungi link website yang sudah saya simpan di deskripsi. Itu tadi rekomendasi beasiswa S1 di Jepang yang bisa kalian pertimbangkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ahmad Saifuddin, sampai jumpa.